Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Kau layak kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau ya Tuhan, di mana Engkau selalu ada untuk kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sungguh Tuhan merasakan Tuhan berkat-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kini Tuhan saatnya kami Tuhan untuk beribadah, memuji, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau pimpin kebaktian kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah puji-pujian yang kami bawakan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, namamu indah.
haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau. Kami berterima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami ada di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Terima kasih buat kesempatan yang terindah Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah keadaan seperti ini kami masih dapat menyembah Tuhan, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu bahkan kami semua, agar berkat-berkat rohani kembali menjadi bahagian kami. Dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya tidak mau berhenti untuk memuji Tuhan, ya. Karena Tuhan senang dipuji. Tuhan senang ditinggikan. Dan saya percaya kita dapat membalas kasih Tuhan dengan memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan. Kita akan kembali melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membawa tentang ketenangan, ya. Judul firman Tuhan adalah ketenangan. Memang di hari-hari ini itu yang dicari oleh semua manusia, ya. Tidak terlepas juga anak-anak Tuhan, ya. Nah, di dalam Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-6. Kitab Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Saya baca, kalau saudara sudah dapat juga saudara boleh memperhatikan dengan baik. 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Sekali lagi, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini, dia berkata tentang atau dia berbicara tentang ketenangan. Ketenangan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, siapapun dia. Ketenangan itu adalah idam-idaman manusia. Sekalipun dia punya harta yang banyak, sekalipun dia punya kedudukan yang tinggi, sekalipun dia memiliki semua, tetapi kalau tidak ada ketenangan, semua tidak dinikmati. Oleh sebab itu, pengkhotbah berbicara tentang ketenangan, segenggam ketenangan dikatakan, ya, lebih baik daripada 2 genggam jeripayah. Ini berbicara saudara-saudara bahwa ketenangan ini begitu penting, begitu sangat disenangi, ya, oleh manusia. Nah, saudara-saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, ya, tenang artinya tidak kacau, ya. Arti dari kata tenang itu tidak kacau. Nah, tenang atau ketenangan juga dalam salinan lain berbicara dari bebas, ya, bebas dari perampok. Jadi merasa, aduh, bagaimana ya, seseorang yang mau diserang tapi dia terlepas dari serangan itu, dia merasa, aduh, senang, tenang, bebas. Saudara-saudara, itu arti ketenangan, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu pengkhotbah berbicara tentang pentingnya ketenangan itu bagi kita, juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketenangan ada hubungannya dengan sikap hati kita masing-masing. Ya. Sikap hati menentukan saudara bisa memiliki ketenangan atau tidak. Itu semua tergantung dari manusianya. Tergantung dari diri kita sendiri, ya.
Jadi kalau kita memperhatikan, kita benar-benar menjaga sikap hati kita seperti kata Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan dikatakan, ya. Nah, kalau keadaan hati tidak dikacaukan dengan keadaan yang ada, perhatikan, kalau keadaan atau sikap hati kita tidak dikacaukan dengan keadaan, ya, apapun. Misalnya sekarang yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini, orang yang merasa tertekan dalam hidup, itu saudara-saudara, kita harus atur hati kita. Kita harus benar-benar menjaga sikap hati kita, supaya benar-benar saudara-saudara, ketenangan itu menjadi bahagian kita semua. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga sikap hati kita, supaya ketenangan itu menjadi bahagian kita? Saudara, kita semua, sekalipun kita anak Tuhan, kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada. Yang kita kerjakan adalah hadapi kenyataan seperti apapun. Kita tidak bisa lari. Saudara mau lari kemana? Dunia ini penuh dengan tekanan. Dunia sekarang penuh dengan kesulitan. Dunia sekarang penuh dengan kesusahan. Tidak ada tempat yang aman. Tapi kalau kita menjaga sikap hati kita, maka ketenangan itu akan menjadi bahagian kita. Tadi saya bilang, ketenangan itu luar biasa. Semua orang ingin, ya. Ada duit, nggak ada duit, kalau tenang, saudara-saudara, kita bisa bersyukur. Nah, di dalam ketenangan itu selalu ada sikap ucapan syukur kepada Allah. Ya, kita tidak akan bingung menghadapi apapun. Saya kan bilang bahwa hidup ini tidak selalu ada di atas. Tidak selalu ada di rumput yang hijau, air yang tenang. Ada waktunya kita turun ke lembah. Ada waktunya hal-hal yang tidak menyenangkan kita akan alami dalam hidup sebab kita manusia. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga sikap hati kita dengan baik. Jangan membuat hatimu terharu dengan keadaan. Bagaimana supaya kita bisa menjaga sikap hati? Dengan firman Tuhan. Dengan Roh Kudus. Supaya benar-benar hati kita kuat. Hati kita mampu dan sanggup mengatasi hidup ini, saudara-saudara. Dan pasti ketenangan itu akan menjadi bahagian kita. Jadi ketenangan itu tidak kacau. Ya, artinya. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan beberapa hal sumber ketenangan, ya, atau bagaimana supaya kita bisa tenang. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Mazmur pasal yang ke-62, kitab Mazmur 62, ayatnya yang kedua. Pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ini kata pemazmur, saudara-saudara, ya. Bagaimana Yedutun sebagai penyanyi menyatakan ini, bahwa hanya dekat dengan Allah aku tenang. Sumber ketenangan kita sebagai manusia, orang yang percaya, adalah mendekatkan diri dengan Allah. Tidak ada tempat yang lain. Saudara boleh coba. Kalau saudara lagi resah, hati saudara tidak tenang, hati saudara kacau, tempat yang terbaik, lari di bawah kaki Tuhan. Datang mendekatkan diri saudara kepada Dia. Maka Dia sumber ketenangan itu akan memberikan ketenangan kepada saudara. Hidup dekat dengan Allah. Sekarang bagaimana kita bisa berkata kita hidup dekat dengan Allah? Kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah melakukan hal-hal rohani dalam hidup kita.
Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita dekat dengan Allah? Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing. Kita introspeksi hidup kita masing-masing. Apakah dalam hidup ini saya punya waktu untuk membaca firman Allah? Saya punya waktu untuk berdoa. Saya punya waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup ini. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pada saat saudara membaca firman, saudara akan mendapat sesuatu dari firman Allah. Pada saat saudara berdoa, saudara memberi pujian saudara kepada Allah. Saudara menyembah Dia. Pada saat saudara memuji-muji Dia, di situ saudara akan merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Jadi hanya dekat dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata. Saya katakan begini, saudara tidak melihat Yesus. Apakah saudara lihat Yesus secara kasat mata di tengah-tengah saudara? Tidak kan? Saudara lihat Dia tidak? Tidak. Tapi saya tanya, saudara rasa Yesus ada, saudara dapat merasakan Yesus ada di tengah-tengah saudara, pasti imanmu berkata, amin. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Karena benar-benar itu yang kita nikmati dalam hidup kita, ya. Olehnya saudara-saudara, pakailah kehidupan kita di hari-hari ini. Isi hidupmu dengan hal-hal rohani. Jangan malas membaca firman. Jangan malas berdoa. Itu sangat penting untuk membina hubungan yang intim, hubungan yang khusus dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya saudara, berilah waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang senang membaca firman, orang yang senang berdoa, ada ketenangan dalam hidupnya. Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, olehnya itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Lantas kita baca di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayat ke-29. Ayat 29. Matius 11, 29 dikatakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dikatakan begitu. Pikulah kuk, Tuhan Yesus ya berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk berbicara dari tanggung jawab yang diberikan kepada saudara dan saya. Sekarang saya nanya, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu apa? Memelihara keselamatan. Memelihara perkara-perkara rohani yang saudara sudah miliki di dalam Tuhan. Itu perlu dipelihara. Ya, itu tanggung jawab. Nah, Tuhan berkata bahwa Dia menyediakan kuk atau Dia memasang kuk, dan kuk yang Dia berikan kepada saudara itu ringan, katakannya tidak berat, ringan. Nah, memelihara apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita itu perlu tanggung jawab saudara dan saya, ya. Karena di situ letak ketenangan. Tuhan percayakan perkara-perkara rohani. Sekarang saudara yakin saudara sudah diselamatkan karena saudara percaya. Pelihara keselamatan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan permainkan perkara-perkara rohani. Jangan sepelekan perkara-perkara rohani. Sebab di dalam Wahyu katakan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak benar-benar memelihara apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka kaki dian itu akan ditarik dan diberikan kepada orang lain. Hati-hati. Soal perkara-perkara rohani, soal keselamatan, jangan main-main. Pelihara itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya.
Sebab keselamatan itu bisa ditarik. Jangan saudara bangga. Tidak bisa. Tuhan berikan itu dan kita harus bertanggung jawab. Itu seperti kuk yang Tuhan taruh di atas kita. Karena dikatakan disitulah ada ketenangan. Orang yang suka main-main dengan perkara-perkara rohani, orang itu kacau. Hatinya kacau, pikirannya kacau. Tetapi orang yang suka memelihara dan bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan, yaitu perkara-perkara rohani, maka orang itu akan menjadi orang yang penuh dengan ketenangan. Saudara-saudara, mari kita belajar ya untuk mengutamakan hal-hal rohani dalam hidup ini. Bukan kita tidak butuh materi, kita sangat membutuhkan. Saya juga sangat membutuhkan materi. Tetapi jangan itu menjadi fokus kita terus menerus. Satu waktu materi tidak ada, saudara mau kemana? Ya, kita perlu, tetapi bukan itu yang terutama, saudara-saudara. Sampai saya pernah katakan juga kepada anak saya Valen, saya bilang begini. Saya kasih contoh anak saya aja lah, ya. Saya bilang, Alen, kalau berdoa jangan hanya minta terus menerus materi, itu dia ada. Alen juga mesti berdoa, minta Roh Kudus, minta Tuhan penuhkan kamu dengan firman-Nya. Itu sangat penting. Materi bisa dicari, dikatakan cari dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua Tuhan akan berikan kepada kita. Saya katakan ke papinya juga katakan, minta Tuhan penuhkan kamu dengan Roh Kudus. Sangat penting, sangat perlu hal-hal itu. Ya. Nah, kita mulailah merubah cara kita memandang Tuhan. Cara berpikir kita terhadap Tuhan. Jadi bukan saudara tidak perlu materi. Materi perlu. Tetapi kita juga punya rohani yang perlu dipelihara. Ya, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, perkara-perkara rohani, keselamatan yang sudah dipercayakan Tuhan, kerjakan dengan baik, saudara-saudara, agar kita tidak kehilangan keselamatan itu, saudara-saudara. Sebab di dalamnya ada ketenangan. Tadi di belakang sekali ada sedikit ketenangan, ya. Di dalam ayat yang ke-30 dari Matius 11 tadi, dikatakan begini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan katakan itu memang Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah berikan perkara-perkara rohani kepada kita. Tinggal saudara memelihara dan bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan kepada saudara. Hati-hati ya. Perkara-perkara rohani itu Tuhan tuntut untuk kita bertanggung jawab. Jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan hal-hal rohani. Tuhan menilik dari sorga, melihat kepercayaan yang Dia sudah berikan kepada saudara. Apakah saudara lakukan dengan baik atau tidak? Hati-hati. Kaki dianmu bisa dipindahkan ke orang lain. Keselamatanmu bisa ditarik kembali. Inilah saatnya, inilah waktunya. Kita benar-benar hidup menghargai Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Hidup menghargai perkara-perkara rohani. Supaya benar-benar ada ketenangan di dalam hidup kita. Saudara-saudara ya. Dan dikatakan di dalam ayat 29b, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Dia memberi contoh ini. Lemah lembut dan rendah hati, artinya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nah ini, ada yang Tuhan berikan di dalam ayat ini. Tuhan ingin supaya orang-orang percaya memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Yang artinya hati itu mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang ini, saudara-saudara, sekarang apakah kita mau diproses?
Apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Itu bukan enak. Ya. Tadi lagu yang pertama serem-serem juga ya, ujilah aku. Oh men, ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Serasa-rasanya, waduh, mantep ini, ya. Kita minta Tuhan uji, Tuhan coba, ya. Itu bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Tetapi dikatakan kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, hati yang rendah di hadapan Allah, maka hati itulah yang mau dibentuk selalu oleh Tuhan. Ya. Karena dari situlah ada ketenangan, ya. Dan di dalam rendah hati ada kerukunan atau rukun satu dengan yang lain, ya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ada rendah hati, rukun satu dengan yang lain, yang paling kecil skopnya di mana? Di mana? Kita rukun di dalam keluarga. Amin, saudara-saudara. Tuhan mau itu. Kita bikin dulu di dalam keluarga masing-masing. Di dalam rumah tangga, orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tua, istri terhadap suami, suami terhadap istri harus rukun. Amin, saudara-saudara. Di situ kita perlu rukun, ya. Di dalam kerukunan di situ, kalau kita baca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ya, kita perlu rukun karena di dalam rendah hati di situ ada kerukunan. Coba itu ayat yang saya baca. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terus seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau rumah tangga rukun, rumah tangga itu pasti diberkati Tuhan. Benar, kita perlu kerja keras. Tapi kalau tidak ada kerukunan di dalam keluarga, sia-sia kerja keras, saudara. Amin. Kita perlu rukun. Suami, istri, orang tua, anak saling mengasihi satu dengan yang lain. Baru kita keluar skopnya tetangga. Jangan suka berantem sama tetangga. Ya. Rukun-rukun hidup sama tetangga dulu. Yang paling kecil. Keluarga, tetangga kita rukun. Habis itu skopnya lebih besar lagi. Ya. Kita belajar dulu. Nah, itu orang yang memiliki sifat rendah hati. Disitulah terdapat kerukunan. Nah, di dalam kerukunan itu dikatakan, di situ Tuhan akan memberikan dan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, jadi kita lihat bagaimana Yesus mengajar kita untuk memiliki ketenangan itu. Ya, dia memberi contoh dirinya sendiri. Ya, bagaimana dia hidup sebagai manusia, dia mempunyai kerendahan hati, dia mempunyai hati yang lemah lembut, dan benar-benar dia menikmati apa yang dia miliki dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, biar kita belajar dari Yesus, supaya benar-benar ketenangan menjadi bahagian kita. Di dalam dunia ini orang cari ketenangan gak dapet, susah. Ya kan, orang pikir, gua tenang kalau gue punya harta banyak. Semakin banyak itu harta, semakin bingung dia mau pakai apa itu. Dia diperbudak dengan apa yang dia miliki. Dia tidak bisa menikmati, dia sepertinya menikmati, tapi sia-sia. Nah, hal-hal seperti itu buat apa? Saudara-saudara, ya. Kita diberkati, kalau saya prinsipnya, kita diberkati untuk jadi berkat. Amin, saudara-saudara. Kalau toh kita diberkati oleh Tuhan, paling enak itu kalau kita jadi berkat lagi buat lain orang. Teristimewa buat keluarga kita yang berkekurangan. Itu juga selalu minta Tuhan berkati supaya kami jadi berkat. Ya, dengan itu kan kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara-saudara. Jadi memang perlu sekali hal itu dalam hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan di dalam 1 Petrus
pasal yang keempat, kita baca aja. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan itu ada di dalam apa? Penguasaan diri. Orang kalau tidak bisa menguasai diri, orang itu pasti tidak tenang. Tetapi di dalam orang yang bisa menguasai diri, orang itu pasti tenang. Firman Tuhan katakan. Jadi belajar menguasai diri, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu kita mesti belajar menguasai diri kita masing-masing. Caranya untuk menguasai diri, apa bagaimana, saudara-saudara? Kita bisa bertahan dalam keadaan apapun. Kita bisa belajar supaya kita bisa bertahan di dalam situasi yang berat sekalipun. Menguasai diri. Jangan berlebihan ya, melihat atau menanggapi sesuatu. Belajar menguasai diri dengan baik ya. Karena di dalam penguasaan diri ada ketenangan. Dan di dalam ketenangan kita bisa berdoa ya. Di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Di dalam kita tenang, kita bisa berdoa. Dan pasti orang yang suka berdoa adalah orang yang tenang. Ya, karena dia tenang, enak hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu hal itu di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Dan dikatakan Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar dikatakan, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Karena doa orang yang benar dikatakan apa? Besar kuasanya. Kalau dengan yakin didoakan, ya. Dan sebagai ayat yang terakhir, Kisah Rasul 11 ayat 18. Kita ingin supaya kita juga tenang dalam hidup ini. Kisah Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu lawan daripada orang yang suka mengeluh. Orang yang suka terus mengeluh kepada Tuhan. Kurang ini, kurang itu. Waduh banyak deh. Ya, kurang terus. Saudara-saudara, tidak ada dalam hidup ini yang dia bisa bilang bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu kita belajar supaya kita tenang, kita bisa selalu memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya. Nah, inilah hal-hal yang saya bisa berikan kepada saudara supaya ketenangan menjadi bahagian kita semua. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sama-sama kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita. Anginnya kencang. Kita nyanyi doa Yabes, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, akan berkat-Mu, pengurapan-Mu terus menjadi bahagian kami. Kami bangga percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan dan situasi apapun, Engkau tetap bersama dengan kami. Bapa, terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun juga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tetap berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga dalam segala aktivitas yang kami jalankan, kami dapat melakukan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Pemagaran Tuhan menjadi bagian kami, dijauhkan dari segala mara bahaya dan celaka, dijauhkan dari virus apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat diberkati, kami dapat menikmati kasih karunia Allah, karena Tuhan terus menjadi bagian kami, dan Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kami. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan sakit mereka. Bahkan mereka yang mungkin terpapar dengan COVID-19, Tuhan, Engkau jamah mereka. Biar Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menjamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh Tuhan, dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus berkarya di tengah-tengah bangsa kami ini. Engkau akan menyatakan kuasa dan kasih-Mu di dalam bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan, agar supaya kembali bangsa kami ini dapat beraktivitas dengan baik dan dapat melakukan segala sesuatu, dan itu juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan, biar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kebaikan buat seluruh masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan ucapan syukur, kami sudah terima semua berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.